kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Pertama saya ditujukan kepada Dekan FMIPA, Profesor Itri Baskoro dan beserta jajarannya atas dukungannya, dan juga Pak Profesor Indra Gunawan ya, yang inisiator dari kuliah ini, sehingga kita bisa terlaksana ya insya Allah mudah-mudahan dengan baik gitu ya. Jadi apa yang saya akan mau bahas ini adalah tentang bagaimana kita meninjau alam dari sisi mungkin lebih tepat lagi secara mikroskopik. Mikroskopik. Nah, apakah fisika juga itu meninjau makroskopik juga? Itu ternyata juga, yaitu nanti mungkin Pak Taufik lebih lebih jelasnya. Nah, jadi materi yang saya ajukan ini adalah tentang teori unifikasi dan materi gelap. Sebenarnya apa sih peranan materi gelap itu di alam semesta? Oke, ini ada sebuah video yang sederhana yang saya download dari internet, ya, dari Business Insider. Ini tentang skala. Jadi bagaimana fisika itu alam itu bekerja dari skala yang mikro, bahkan femto ya, hingga skala tahun cahaya, miliar tahun cahaya. Jadi skala-skala ini yang kita lihat tadi, jadi seperti proton itu femtometer, subatomik. Kemudian yang ini itu bisa dikatakan termasuk dalam level makroskopik, tapi masih pada level daily life. Ya. Jadi mekanika Newton di sini. Kalau yang subatomik itu sudah levelnya mekanika kuantum dan relativitas. Nah ternyata ketika yang kita tinjau itu skalanya makin besar, tinjauannya itu ternyata harus relativistik. Lebih tepatnya. Tapi ternyata juga memang orang membuat beberapa penyederhanaan. Ya. Jadi menggunakan teori Newton yang disebut namanya post-Newtonian theory, agar supaya menyederhanakan masalah. Jadi terkait dengan masalah perhitungan. Nah, ini kalau kita bandingkan Pluto, Merkuri, Mars, Venus, nah benda-benda yang sebesar ini tuh sebenarnya masuk dalam fisika juga, tapi lebih spesifik dipelajari pada ilmu astronomi. Ini adalah sebuah bintang yang beberapa kali juta matahari ya besarnya. Nah ini yang dikatakan satu hari cahaya ya. Jadi cahaya ditempuh dalam waktu 1 hari. Jadi Anda lihat di sini ordenya. Nah ini galaksi kita Milky Way, ya, diameternya 120.000 tahun cahaya. Ini masuknya fisika galaksi. Kalau ini itu kita masuk yang disebut namanya large scale structure. Nah ini adalah sebuah besarnya
alam semesta yang teramati oleh teknologi sekarang. Jadi kalau kita lihat dari subnuklir sampai beberapa miliar tahun cahaya ya, itu bagaimana alam semesta itu kita terbentuk. Jadi kita dibentuk dari partikel yang sangat kecil, keteraturannya, ya, mekanikanya segala macam, itu ternyata bentukan tersebut itu menjadi bentukan yang jadi sangat besar gitu. Ya, yang beberapa miliar tahun cahaya, yang itu yang teramati. Itu artinya apa? Bahwa alam semesta ini ketelitian itu sangat presisi, ya, karena kan levelnya subatomik. Ya. Kalau kita kena ke sana lagi itu ada keteraturan yang sangat besar. Jadi keteraturan yang sangat besar itu berasal dari keteraturan yang subatomik. Nah itu yang menariknya dalam semesta seperti itu. Kalau chaos mungkin lebih jauh lagi dari itu ya. Lebih belakang. Enggak, lebih jauh lagi. Kita nggak tahu setelah itu apa. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa alam semesta ini, ya, itu dari hal yang besar gitu, kita kecil gitu ya. Itu juga ternyata butuh dana yang sangat besar ya. Kalau buat teleskop tadi yang makin jauh, itu juga kita butuh miliaran dolar. Kita ingin melihat struktur paling kecil alam semesta, itu pun juga butuh miliaran dolar gitu. Nah, sampai saat ini itu manusia dengan teknologinya sekarang itu baru mencapai apa yang disebut partikel elementer yang saat ini orang sebut sebagai standar model. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling kecil ini baru ditemukan itu adalah elektron sekitar 10⁻⁹ meter, kurang lebih jari-jari efektifnya, ya. Dan juga quark. Jadi quark ini adalah sebagai pembentuk partikel yang disebut namanya baryon atau hadron. Jadi itu adalah partikel-partikel yang lebih berat dari elektron. Ya. Nah, ketika kita itu makin ingin mengetahui struktur pembentuk alam semesta, tadi butuh miliaran dolar gitu ya. Nah, miliaran dolar itu selama sekitar kurang lebih membangun sekitar 5 tahun, itu jadinya alat seperti ini misalkan ya. Alat seperti ini. Ini yang kita sebut namanya Large Hadron Collider. Ini panjangnya ini 27 km kelilingnya. Dan itu dibangun di bawah tanah 150 meter agar supaya memperkecil efek getaran di permukaan. Dan ini dibangun jadi konsorsium beberapa negara. Nah, energi yang dihasilkan update hingga tahun ini Juni 2015 itu sekitar 13 tera elektron volt. Jadi 1 tera itu adalah 10⁻12. Kalau giga itu 10⁻9. Jadi kalau 1 elektron volt itu kita bagaimana mempercepat elektron dengan beda potensial 1 volt. Tapi kalau 1 teravolt, ya bisa kebayangkan kalau Anda punya baterai 10 volt yang arus searah, ya, gitu, diserikan itu sekitar 10⁻12 itu kurang lebih. 10⁻11 lah kurang lebih ordenya. Baterai arus searah gitu. Dan kalau Anda hitung lagi, misalkan Anda ambil sekitar 5 cm persegi ya, lebar baterai tersebut, luasnya, ya ternyata melebihi luas permukaan bumi. Nah tentunya energi sebesar ini tuh yang dihasilkan itu bukan berasal dari arus searah, tapi teknologinya teknologi arus tegangan tinggi. Gitu. Nah kalau di kita mungkin arus tegangan tinggi itu masih pada level rumah tangga gitu ya, masih beberapa kilovolt gitu ya. Kalau ini sudah sangat jauh. Jadi memang Eropa itu salah satunya itu pemasok. Kalau digabungkan semua itu termasuk yang paling besar reaktor nuklirnya jumlahnya. Kalau Amerika memang karena sudah gabungan kan ya gitu. Dan juga ini masalah kestabilan juga ya. Jadi kalau di sini itu istilahnya tidak ada mati lampu lah atau mati bergilir. Pemadaman bergilir, maaf. Nah, jadi dari beberapa penelitian semenjak tahun 1960 hingga sekarang ya, dengan beberapa tadi miliaran dolar gitu ya. Mungkin ya sekitar 1.000 miliaran dolar kurang lebih
itu yang dihasilkan itu kurang lebih ini bisa dilihat di slide ini. Jadi kita punya partikel elementer yang kita sebut namanya lepton. Ya. Ini ada 6 generasi, 6 partikel. Ini elektron, yang tengah itu muon, yang sebelah paling kirinya itu, kiri atas itu adalah tauon. Yang di bawahnya itu adalah neutrino, yang berkaitan dengan partikel-partikel tersebut, seperti neutrino elektron, neutrino muon, dengan neutrino tauon. Yang di bawahnya itu yang kita sebut namanya quark. Itu U di sini maksudnya up, down, C itu charm, S itu strange, B itu bottom, T itu top. Yang paling berat masanya itu adalah top. Ini ditemukan sekitar tahun 1970-80-an, 75 sampai 80. Kemudian dalam standar model ini itu ada yang disebut namanya intermediate vector boson. Jadi sebuah partikel, kalau ini adalah fermion, yang lepton dengan quark ini spinnya setengah. Kalau yang ini yang paling bawah itu disebut pembawa gaya, itu spinnya 1. Jadi misalkan seperti ini adalah yang paling kanan itu adalah foton. Foton itu adalah partikel intermediate yang bertanggung jawab ketika dua partikel bermuatan itu berinteraksi. Jadi ini istilahnya sebagai pembawa interaksi elektromagnetik. Kalau Z dengan W ini plus minus, ini 0 arus muatannya. Itu yang bertanggung jawab kenapa sebuah inti atom itu bisa meluruh, peluruhan beta tapi bukan peluruhan alfa atau gamma. Jadi peluruhan beta. Dan itu ternyata juga terlihat pada kasus-kasus partikel elementer yang lain seperti neutron ya, atau kasus hadron yang lainnya. Nah, yang terakhir ini adalah gluon. Gluon itu yang bertanggung jawab terhadap kenapa quark-quark ini kan membentuk proton, neutron ya. Nah, jadi gluon ini adalah yang bertanggung jawab, partikel yang bertanggung jawab terhadap kenapa proton dengan neutron atau hadron lainnya itu bisa terbentuk dari quark. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang inti, ini juga bertanggung jawab terhadap kenapa proton dengan neutron itu bisa membentuk sebuah inti atom. Padahal kan secara listrik mereka tuh netral kan. Nah, yang terakhir yang ditemukan orang tahun 2011 atau 2012 ya. Jadi ini indikasinya sudah kuat beberapa tahun sebelumnya. Cuma ketika itu diverifikasi terus sehingga kesalahan itu makin kecil, itu yang disebut partikel Higgs. Istilahnya kalau kita dibilang itu God particle itu sebenarnya, atau partikel Tuhan itu sebenarnya plesetan. Plesetan dari media awalnya media di luar ya. Karena Leon Lederman, salah satu yang memimpin saat itu eksperimen tentang Higgs, itu bilang itu Godhead particle. Kenapa? Karena dari 1970 kita berusaha menaikkan energi partikel tersebut, kita cari, itu baru 2012. Itu kurang lebih 32 tahun. Ya, dengan mempekerjakan kurang lebih 10.000 saintis dan engineer. Dan Anda bayangkan itu kan digajinya berapa di situ? Selama 32 tahun gitu untuk mencari partikel Higgs ini. Kenapa partikel Higgs ini penting? Itu karena salah satunya ini bisa menjelaskan kenapa sebuah benda itu bisa mempunyai massa. Yang kita sebut namanya mekanisme Higgs. Dan dia itu netral. Nah, ini kurang lebih massa dari partikel yang tadi saya sebutkan. Ini adalah partikel-partikel fermion yang kita sebut partikel materi. Ya. Kalau saya bandingkan, ya, ini quark top dengan bottom, ini massanya itu sekitar 175 yang top, yang bottom itu sekitar 4,3 giga elektron volt. Kalau saya bandingkan misalkan dengan proton itu sekitar 0,937 giga elektron volt. Ordernya lah, per C kuadrat. Artinya ini udah berapa kali proton, kan berapa ratus kali proton. Nah, kalau proton aja segitu, massanya itu punya partikel pembentuk atau struktur internal, nah ini diduga, top dengan bottom ini, diduga juga pastinya ada partikel pembentuk juga. Nah, cuma masalahnya itu tadi, berkaitan dengan teknologi dan biaya gitu ya. Segini aja tuh udah menghasilkan beberapa ratus miliar dolar dalam 30 tahun. Ya. Dan dihitung juga inflasi ekonomi.
Ini adalah yang vektor bosonnya. Yang tidak bermasa itu adalah foton dengan gluon. Artinya kalau secara teori relativitas, partikel tak bermasa diam ini mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan kelajuan cahaya dalam vakum. Nah, kalau yang ini, itu dia bermasa sangat berat. Ya. Ini kalau tidak salah ditemukan sekitar tahun 1980-an oleh Leon Lederman, salah satunya, ada satu orang lagi, saya lupa, dan keduanya itu mendapatkan hadiah Nobel. Jadi CERN itu sudah menghasilkan beberapa Nobel, ya, termasuk yang Glasgow, Weinberg-Salam, Leon Lederman, yang 2 orang, satu lagi, dan yang terakhir yang Higgs tadi, Peter Higgs dan Francois Engelbert, ya. Itu dengan dana ratusan miliar dolar, ya, dalam 30 tahun, sekitar 30 tahun. Nah, dalam standar model, ya, partikel fisik yang tadi kita ini kan, partikel-partikelnya, itu ternyata bisa kita spesifik, standar model itu hanya menjelaskan 3 interaksi. Jadi interaksi elektromagnetik, interaksi lemah, ini yang berkaitan dengan nuklir lemah yang bertanggung jawab terhadap kenapa sebuah partikel itu dapat meluruh beta, terutama neutron dengan hadron. Ya. Kemudian interaksi nuklir kuat, itu yang bertanggung jawab kenapa quark itu tidak bisa terlihat secara dalam keadaan bebas, ya. Ya, dan dia tuh terikat sangat kuat sehingga dapat membentuk proton. Nah, sayangnya standar model ini yang tadi saya jelaskan kandungan partikelnya itu ternyata mengabaikan gravitasi. Jadi gravitasi, ya, itu sangat bagus untuk menjelaskan yang tadi yang large scale structure itu, yang galaksi ke atas, yang cluster, supercluster gitu, ya. Itu sangat bagus. Tetapi ketika itu saya lari ke daerah subatomik, karena gravitasi ini kan kalau menurut teori Newton itu berkaitan dengan sebuah benda yang punya massa, kan? Massa gravitasi. Jadi kalau massa gravitasi sebuah benda itu besar sekali, seperti cluster atau galaksi, itu sangat bagus dijelaskan dengan teori relativitas umum Einstein atau teori gravitasi Einstein. Tetapi kalau benda-benda tadi kan juga punya massa. Jadi kalau saya mau jelaskan fenomena subatomik, ya, dengan menggunakan teori gravitasi, orang belum tahu bagaimana ini rumusannya. Gitu. Dengan arti kata bahwa kalau yang large scale structure, yang struktur skala luas itu teori gravitasi klasik, ketika saya masuk subatomik itu teori mekanika kuantum. Dan ternyata ketika ini saya kecilkan skalanya, gravitasi tidak kompatibel dengan mekanika kuantum. Ketika mekanika kuantum juga, itu sangat cocok untuk menjelaskan yang kecil. Ketika saya tarik ke yang besar, itu juga tidak cocok. Jadi kedua-duanya sama-sama, ya dalam tanda kutip, saling menyalahkan. Gitu. Jadi mana yang benar? Nah, itu juga masih dalam pencarian. Ya. Nah, ini kalau kita lihat skala dari sebuah energi. Skala energi. Nah, untuk saat ini tuh kita baru sampai sini nih, sekitar 10 pangkat 12, 13 elektron volt. Ya. Kalau terakhir sekarang sampai 1 tera, sekitar 13 tera. 13 tera itu ya sekitar segini ya. Kurang lebih. Nah, sekarang di sini orang banyak spekulasi. Ini yang disebut namanya grand unification. Jadi 3 interaksi itu tadi di spekulasi itu bersatu. Yang disebut namanya teori grand unifikasi. Nah, sekarang dari skala elektrolemah ke skala ini kan sangat besar nih, ya, jurang pemisahnya nih. Ini kira-kira mau diisi apa gitu. Nah, teori standar model itu belum bisa menjelaskan itu, yang dikatakan yang namanya permasalahan hierarki problem. Nah, beberapa model yang dibuat, ya, itu salah satunya, ya beberapa model yang dibuat, itu mengindikasikan bahwa di sini tuh bisa jadi ada sebuah fisika yang lain, ya, yang lebih jauh dari standar model. Ya di situ nanti mungkin terisi materi-materi seperti materi gelap atau materi-materi yang lain. Partikel-partikel yang nanti akan diuji oleh Large Hadron Collider tadi. Nah, diduga juga di ujung ini masih spekulasi saya katakan. Kesini itu masih spekulasi. Ini Big Bang. Jadi Big Bang itu adalah
sebuah proses, ya, ketika di ujung ini. Jadi alam semesta itu diduga itu berasal dari sebuah singularitas. Ketika pada T tertentu yang disebut waktu Planck itu tiba-tiba menjadi terukur. Jadi kalau kita bicara singularitas, matematik juga kayaknya nggak bisa, apalagi fisika. Gitu. Ya. Matematika juga sulit kalau kita berbicara tentang infinity. Jadi makanya orang bilang, oh itu infinity, tiba-tiba dalam waktu Planck, dia regular. Jadi namanya regular itu bisa terukur, karena fisika itu, konstanta geraknya itu harus real, tidak boleh kompleks. Ya. Kalau namanya terukur itu harus finite. Nah, partikel-partikel standar model itu yang disebut namanya tadi yang disebut elektron, neutrino gitu ya. W plus minus, Z dengan gamma itu di sini. Jadi memang di sini itu adalah pada saat LHC ini. Ini juga masih spekulasi ya. Spekulasi. Jadi yang saya presentasikan ini adalah sebuah teori yang spekulasi. Nah, jadi alam semesta ini awalnya dari Big Bang ya, ada proses peristiwa banyak di sini. Ya. Awalnya kita juga tidak tahu dan berakhir juga kita kapan itu juga nggak tahu. Gitu ya. Nah yang kita ketahui itu cuma ini aja. Ini pun juga berdasarkan kepada partikel-partikel yang ditemukan di standar model. Nah, ini skala energi juga. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ya, grand unification itu terjadi di sini, adalah pada saat ketika yang namanya era inflasi. Jadi, kalau inflasi di alam semesta, itu tidak merugikan. Justru malah menciptakan. Gitu. Kalau inflasi di ekonomi itu ditakutkan, kan, terutama ekonom. Karena bisa jadi mata uang itu akan berubah, kan, jadi lebih miskin kita kalau inflasi itu. Kalau di sini malah tercipta inflasi itu. Nah, ketika era sebelum inflasi, yaitu ketika waktu Planck itu terjadi, ini sangat cepat ininya perubahannya. Itu keempat interaksi itu termasuk menjadi satu. Yang kita sebut teori interaksi tunggal sebetulnya. Nah, salah satu juga kelemahan dari standar model, selain dia tidak memasukkan gravitasi sebagai gaya keempat, itu juga ternyata kalau kita lihat dari spekulasi-spekulasi beberapa model, selain standar model yang memang itu untuk menjelaskan teori unifikasi, itu ternyata standar model juga itu tidak menjelaskan unifikasi 3 gaya, minimal 3 gaya, interaksi elektromagnetik, lemah dengan kuat. Tetapi dia hanya menjelaskan unifikasi 2 gaya, yaitu elektromagnetik dengan lemah, yang disebut namanya elektrolemah. Ini juga salah satu ya kelemahan dari standar model. Nah, jadi beberapa pengamatan di astronomi ya, itu punya kesimpulan seperti ini. Materi yang kita ketahui di standar model tadi itu abundansnya itu, distribusinya itu cuma 4,9% dari total materi dalam semesta. Sisanya itu kita sebut namanya dark matter, yang saya terjemahkan sebagai energi gelap, dan 26,8% itu dark matter, jadi materi. Apa itu? Kita juga nggak tahu. Sekali lagi ini adalah spekulasi. Ini spekulasi. Jadi Anda boleh percaya atau tidak. Nah, masalahnya bukti-bukti keberadaan energi gelap dengan materi gelap, itu permasalahannya, itu mayoritas data itu diperoleh dari pengamatan astronomi. Dan pengamatan astronominya nggak tanggung-tanggung, itu berapa miliar tahun cahaya. Jauh kan gitu. Jadi kita nggak bisa grasp gitu megang atau mengamati dari dekat. Gitu. Nah LHC itu maunya nanti ketika itu nanti energinya itu makin tinggi itu bisa diharapkan menghasilkan energi gelap di bumi lah. Gitu. Nah cuma masalahnya ketika energi gelap itu dihasilkan, bumi itu masih ada kita nggak tahu.
Saya nggak nakutin sih, nggak. Cuma itu ada efek-efek ininya. Ya. Nah ini sebagai contoh, ya, bagaimana sebuah materi gelap itu bisa diamati, ya, dari klaster Pandora. Ini adalah klaster galaksi. Ya. Ini yang biru itu menandakan diindikasikannya indikasi kuat adanya materi gelap. Kalau energi gelap itu nanti pengamatannya lebih bagusnya memang menggunakan yang disebut namanya CMB, Cosmic Microwave Background. Jadi Cosmic Microwave Background itu adalah radiasi-radiasi yang berasal dari awal alam semesta itu lahir, yaitu radiasi Big Bang. Ya. Tapi itu pengamatannya juga itu di bumi. Jadi dengan menganggap bahwa alam semesta itu bersifat isotropik. Isotropik itu yang paling mudah ada gambarannya seperti permukaan bola. Kemana-mana dia sama. Kalau bola sempurna ya. Kalau bola yang nggak sempurna sih bisa penjol sedikit. Nah, ada beberapa model juga di luar standar model, terutama tentang standar model kosmologi yang disebut namanya lambda cold dark matter. Itu mengindikasikan bahwa dark matter itu dan juga dark energy itu ternyata punya peran mempercepat atau memperlambat ekspansi alam semesta. Kenapa demikian? Yang paling mudah, kalau kita bicara materi normal di standar model, itu punya tekanannya kan positif. Ya. Kalau di sini tekanannya negatif. Sehingga kalau namanya ditekan dia itu negatif, dia melontar. Gitu. Nah ini ada beberapa model, ini yang disebut namanya lambda cold dark matter. Lambda CDM kita singkatnya. Jadi ini diduga pada awal-awal ini dark energy dia memperlambat, kemudian dark matter ini mempercepat. Nah sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah teori lambda cold dark matter itu dibuat berdasarkan pengamatan astronomi. Ya. Nah tadi saya katakan tadi faktanya itu adalah 4,9% materi yang kita ketahui di standar model. Ya. Jadi artinya bahwa standar model itu harus kita modifikasi. Modifikasi menjadi teori baru. Ya. Tentunya syarat-syarat teori baru itu harus juga menjelaskan beberapa hal yang di teori sebelumnya itu ada. Contohnya misalkan ketika kita mau bicara tentang perluasan teori standar model, berarti teori yang baru tersebut atau teori yang lebih fundamental itu juga harus mencakup standar model, partikel-partikelnya. Kemudian juga itu bisa menjelaskan tentang tadi pengamatan yang berdasarkan pengamatan astronomi, adanya energi gelap atau materi gelap, dark energy atau dark matter. Dan juga di sini bisa menjelaskan adanya unifikasi. Jadi orang kenapa pengennya unifikasi agar supaya lebih sederhana. Nah, teori unifikasi ini itu sejarahnya panjang, itu kita mulai dari Maxwell. Dulu sebelum era Maxwell, peristiwa kelistrikan dengan kemagnetan itu dilihat terpisah. Itu tokohnya kan banyak, ada seperti Gauss, Faraday, gitu ya, Lenz dan lain sebagainya. Nah Maxwell itu dia membuat sebuah rumusan, ya, yang namanya persamaan Maxwell itu yang 4 itu, atau sebenarnya cuma 1 atau 2 ya dalam bentuk relativistik. Itu ternyata interaksi listrik dan magnet itu sebenarnya bisa dikatakan ekivalen, artinya listrik juga bisa menyebabkan adanya magnet dan juga sebaliknya. Gitu. Jadi kalau seperti itu tidak ekivalen ya, ekivalen. Kalau sebelumnya listrik dan magnet itu terpisah. Nah ini bisa dikatakan adalah salah satu teori unifikasi klasik yang bisa dikatakan berhasil ya, Maxwell itu. Nah Einstein karena superstar kan pada saat itu tahun 10-an sampai 1920-an, bahkan sampai akhir hayatnya juga masih kerja di sini. Jadi Einstein itu mencoba bagaimana teori elektromagnetik itu bisa diunifikasi dengan teori gravitasinya dia, teori relativitas umum. Ya. Ini yang banyak di sini tuh, yang kerja di sini tuh banyak pada saat itu. Jadi bukannya Einstein, ide-ide itu banyak. Tetapi saya katakan sekali lagi, sampai akhir hayatnya juga tidak ketemu. Ya. Bahkan coret-coretnya Einstein itu katanya di Princeton itu jangan dihapus gitu, jadi foto gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi sampai sekarang tidak bisa.
elektrogravitasi secara klasik. Nah, kemudian ada dua orang ya, Theodor Kaluza dengan Oscar Klein. Jadi ini keduanya adalah orang Jerman. Jadi dia itu melihat kalau kita berbicara tentang alam semesta berdasarkan teori relativitas, itu 4 dimensi kan. 3 dimensi ruang, 1 waktu. Nah, Einstein itu ingin menyatukan teori elektromagnetik dengan gravitasi itu di dimensi 4. Nah, Kaluza dengan Klein, Theodor Kaluza dengan Oscar Klein, itu melihat hal yang lain. Bagaimana kalau itu kita naikkan aja dimensinya. Nah, idenya ini dimensinya dimensi 5. Karena 5 itu kan yang paling mudah, cuma tinggal satu dimensi beda dengan 4 ya. Nah, jadi yang dia lakukan itu adalah mengkonstruk teori gravitasi dalam dimensi 5. Dengan ada mekanisme yang disebut namanya kompaktifikasi dimensi segala macam, itu dimensi kelima. Jadi yang disebut namanya teori Kaluza-Klein. Cuma sayangnya pada saat itu akselerator itu masih energinya rendah. Ya, orang belum bisa mendetek spektrum-spektrum yang dihasilkan dari teori ini. Dan permasalahan yang lain juga adalah kompaktifikasi yang dilakukan Kaluza-Klein itu ternyata menyebabkan adanya spektrum partikel yang tak berhingga banyaknya. Jadi kalau kita udah bicara tentang tak berhingga tadi, itu udah susah gitu. Jadi makanya orang spekulan seperti ini tidak bisa dipercaya. Gitu. Nah, kemudian era berikutnya, setelah 1960, ya ini masuk ke era kuantum. Ya, tadi kan masih klasik. Itu 3 orang ini secara terpisah, itu membuat rumusan yang menyatukan antara interaksi elektromagnetik dan interaksi lemah. Ini pada level kuantum. Sebenarnya, Glashow, Weinberg, dan Salam itu juga dalam artian bahwa mereka itu ide ini juga dapat dari Peter Higgs. Tidak serta-merta cuma mereka bertiga. Ini mereka bertiga ini terpisah melakukannya. Cuma beda beberapa bulan gitu ya. Nah, cuma memang permasalahannya juga di elektrolemah ini, pada skala elektromagnetik juga, kopling interaksi 2 elektromagnetik dengan lemah itu tidak bersatu. Itu juga kendala. Kemudian orang mau memperluas lagi ke yang disebut namanya model Georgi-Glashow. Ini adalah teori yang disebut grand unification yang pertama. SU5 itu apa? Itu Anda bayangkan rotasi, tapi dalam bintang kompleks. Kalau Anda nggak tahu rotasi apa, cari di Google. Kalau ini ada juga yang disebut teori GUT juga, tapi Grand Unification Theory. Ini SO10. Ini adalah rotasi, tapi di dimensi real, ruang real dimensinya 10. Tapi ini masih banyak spekulasi ya, jadi banyak di rule out atau di exclude oleh eksperimen. Nah, perkembangan yang lain tentang teori unifikasi yang saya pikir itu cukup fantastis, itu ternyata terjadi di dimensi tinggi. Ide tersebut itu bisa dikatakan diusuli pertama kali oleh Witten dengan menyebut yang namanya M-teori. Jadi teori yang disebut namanya teori string, itu, di 10 dimensi, ada 5 buah teori ya, di situ. Ya ini nama-namanya. Itu ternyata merupakan gambaran efektif dari sebuah teori yang 11 dimensi. Gitu. M itu apa? Witten juga menjawab misteri atau mother. Nah, ada juga M di situ yang dikatakan membrane. Jadi string itu merupakan gambaran efektif. Jadi kalau kita melihat partikel yang skala itu makin kecil, sekitar skala Planck, ya, ini klaimnya orang string. Jadi ternyata partikel tersebut itu tidak adalah string, dia dimensinya 1. Kalau sekarang kan kita anggap sebagai titik. Ya. Kalau kita lihat lagi lebih jelas, itu ternyata menurut mereka itu adalah string. Nah, itu implikasinya harus 10 dimensi. Tapi bagaimana keempat, itu ada lagi mekanisme kompaktifikasi. Saya yang akan jelaskan, Anda bisa cari di Google, papernya ada banyak. Gitu ya. Masalahnya daya tahan aja nanti. Nah, kita berbicara masih di dimensi 4 nih, karena yang tadi, teori-teori yang tadi itu, dimensi tinggi ataupun yang lain, itu masih spekulan ya. Ini juga teori spekulan juga, spekulasi gitu ya. Tapi ini bisa dikatakan masih aman gitu. Bermain aman di sini bukan berarti tidak ada masalah ya. Masalah itu ada.
yang namanya minimal supersymmetric standard model. Nah, supersimetri itu apa? Kalau kita lihat tadi, yang sebelah kanan itu adalah teori standar model. Kalau kita supersymmetricize, kita buat supersimetrik, setiap partikel di sebelah kanan itu punya superpartner namanya. Selalu punya pasangan. Namanya disingkatnya SUSY sebenarnya supersimetri itu. SUSY memang suka disingkat gitu. Kalau Daisy kan Deutsche Synchrotron. Tadi ada lagi ALICE. ALICE itu Large Ion Collider Experiment. Singkatannya itu. Biar supaya gampang gitu ya. Nah, tadi ketika kita mau konstruksi teori baru, itu kan harus ada menjelaskan tadi, ada apa namanya, kenapa kita butuh supersimetri dan bagaimana dia kaitannya dengan standar model. Standar model partikel fisik dengan kosmologi. Nah, itu ternyata alam semesta itu kenyataan tidak supersimetrik. Kalau misalkan dia itu supersimetrik, itu pasti ditemukan partikel superpartner itu tak bermassa juga. Kalau dia itu tak bermassa, dia juga tak bermassa. Masanya harus sama. Kalau dia bermassa, bermassa. Jadi kalau misalkan seandainya alam semesta itu supersimetrik, elektron dengan superpartnernya yang disebut namanya elektron, itu punya massa yang sama. Tapi ternyata kan alam semesta tidak supersimetrik. Ini sekali lagi juga spekulasi gitu ya. Bahwa dia itu harus rusak. Rusaknya itu gimana? Rusaknya itu harus spesifik. Spesifik seperti apa? Adalah ketika supersimetri itu rusak, ketika dia tidak ada divergensi yang kuadratis. Dia harus bersifat logaritmik. Nah, akibat supersimetri rusak, yang sebelah kiri itu yang dikatakan superpartner itu dia punya massa yang sangat berat. Jadi memang ada alasan agar supaya teori ini bisa dipakai, ya. Yang sebelah kiri itu bermassa sangat besar, gitu ya. Sehingga untuk energi yang sekarang itu belum bisa terlihat. Gitu ya. Jadi makanya kan nanti ada beberapa miliar dolar lagi yang akan digelontorkan untuk melihat superpartner partikel. Gitu. Jadi ada kerjaan juga kan, nggak akan ada kehilangan lapangan kerja fisikawan. Nah, dalam MSSM juga itu yang tadi dikatakan energi desert itu diisi oleh partikel-partikel superpartner yang skalanya yang kurang lebih sekitar skala supersymmetric breaking. Jadi intinya kalau saya punya teori supersimetrik yang tadi minimal itu, pada skala ini itu supersimetri itu rusak dulu. Ya, ketika suhu itu makin rendah, nah, baru mekanisme Higgs jalan, yaitu di sini. Gitu. Nah, implikasinya apa? Jadi yang bagusnya itu di teori supersimetrik, ya, itu ternyata 3 kopling interaksi itu bersatu. Ini dikatakan titik unifikasi. Ya. Dan ini ternyata diakibatkan oleh adanya kontribusi dari superpartikel. Dia itu bisa menyatu ini. Dan superpartikel ini itu ternyata diduga itu adalah materi gelap. Jadi memang pada saat alam semesta itu lahir, ya, ada materi gelap di sana. Ya, materi gelap itu juga lah yang menyebabkan adanya unifikasi, titik unifikasi. Ya. Dan ketika itu suhu makin rendah, jadi dark matter itu juga makin rendah energinya, itu jadi terpisah. Jadi pada saat alam semesta itu lahir, dark matter itu, belum dark energi ini, dark matter itu menyebabkan kopling itu menyatu, dan ketika itu energi itu sangat rendah, dia berpisah. Gitu. Nah ini untuk yang MSSM, jadi minimal supersymmetric standard model, yang tanpa melibatkan gravitasi. Nah, bagaimana dengan gravitasi? Ini ada sebuah spekulan juga, tapi ini Nobel laureates ya, dari MIT, Frank Wilczek. Dalam papernya yang bisa dikatakan tidak ada perhitungan di sana, Anda bisa baca, itu untuk public paper. Ya. Itu dia spekulasi bahwa unifikasi ketika kita masukkan gravitasi, itu dia spekulasi bahwa ini juga harus masuk. Gitu. Tapi di paper itu, saya katakan sekali lagi, itu tidak ditunjukkan bagaimana itu bisa terjadi. Karena ini juga kita nggak tahu. Jadi yang seperti ini aja masih spekulasi, apalagi yang ini. Gitu. Super spekulasi. Super spekulan. Gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, yang ini masih dalam energi
LHC sekarang. Artinya ini real world. Yang sebelah sini itu dunia spekulan. Iya, super world. Ya. Jadi orang tuh pengennya ke sana karena salah satunya ingin menjelaskan kenapa, ya ini juga spekulasi juga, bahwa interaksi itu harusnya satu di alam semesta ini. Itu juga ketika alam semesta ini lahir. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Teguh Gumilar dari Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih Pak atas paparan kuliahnya. Saya ingin bertanya, ini kan Grand Unified Theory ini diprediksi akan menjelaskan semua gejala fisika yang terjadi di alam ya, menurut sumber yang saya baca. Nah, itu apakah benar atau tidak kalau misalnya Grand Unified Theory ini nantinya benar gitu teorinya? Terus yang selanjutnya, dampak apa yang terjadi pada teori fisika klasik dan modern jika Grand Unified Theory atau Theory of Everything benar gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Grand Unification Theory itu, seandainya itu bisa dikatakan memang betul terjadi, yaitu menjelaskan bahwa interaksi itu memang awalnya itu memang dari suatu hal yang sederhana, satu interaksi. Tapi apakah itu menjelaskan semua? Saya rasa kalau nanti masuk ke sistem biologi misalkan, itu bisa jadi juga tidak bisa digunakan. Gitu. Karena itu hanya digunakan hanya pada saat energi yang sangat tinggi. Kalau pada sistem biologi kan energi rendah kan, belum pernah ada kan kita mempercepat monyet gitu di akselerator kan. Partikel proton atau elektron. Gitu. Monyet kan nggak bisa. Ya, jadi sistem biologi itu berbeda. Dengan yang tadi, kalau ini tuh sudah sub nuklir. Jadi radiusnya juga di bawah 10⁻⁻19. Jadi energinya sangat besar. Terus berkaitan dengan theory of everything, yaitu memang impian orang. Saya bisa pengen punya sebuah teori yang bisa menjelaskan apapun gitu ya. Tapi saya juga pada kenyataannya yang paling mudah beginilah. Mekanika kuantum ketika menjelaskan satu partikel gampang. 2 lumayan. Ketiga udah susah pakai numerik biasanya. Apalagi menjelaskan sistem biologi yang sangat-sangat kompleks gitu. Itu kita belum menyatukan aspek tentang chaotic di sana. Apakah chaotic itu di kuantum itu ada? Atau memang apa kuantum itu memang chaotic itu sendiri? Karena kuantum itu sendiri sifatnya itu juga tidak unpredictable. Analog. Jadi itu masih banyak hal yang bisa kita explore gitu. Misi Pak, terima kasih atas paparan kuliahnya. Saya dari Fisika, nama saya Kelvin. Saya ingin bertanya. Wah, Lord Kelvin nih. Mungkin pertanyaan pertama tadi saya pengen menanyakan kenapa orang pengennya cuma satu teori aja. Gimana kalau emang gravitasi sama ketiga gaya yang lain itu terpisah sendiri? Tapi mungkin tadi udah dijawab tapi dari sana. Terus dari yang saya baca atau yang saya tahu dari itu bahwa teori everything tuh kandidat besarnya ada 2. Jadi ada teori string sama LQG gitu. Jadi saya ingin LQG, loop quantum gravity. Jadi saya mau tanyakan kenapa kok teori string tuh bisa di-extend sampai 11 dimensi tuh. 11 dimensi itu apa aja sebenarnya? Kok string tuh sampai 11 dimensi? Saya masih bingung. Terus perbedaan utama antara LQG sama string itu apa gitu? Kok bisa 2 teori yang beda gitu? Terus ada pertanyaan satu lagi Pak. Ya. Ada pertanyaan dari kuliah. Saya baru-baru ini tahu kalau misalnya kalau di teori medan klasik sama kuantum itu kita mengetahui persamaan geraknya, tapi kita tidak dapat mencari persamaan. Kita tidak dapat mencari fungsi Lagrange secara eksplisit dari persamaan itu gitu. Kenapa kayak gitu? Seharusnya kan kalau bisa dicari secara ada sistematika cari fungsi Lagrange kan kayak keren gitu. Kalau cuma nebak-nebak aja nggak keren. Ya. Kasih. Ya, kenapa kita perlu teori interaksi itu bersatu ya, teori interaksi tunggal. Yang paling mudah begini, kalau Anda kuliah, bawa buku tebal-tebal, satu tentang interaksi lemah, interaksi magnetik, interaksi kuat gitu. Itu pasti berat kan, kalau sekarang sih mungkin ada iPad atau ini kan gitu. Nah,
kita untuk mencari hal yang sederhana. Jadi Anda cukup bawa ke kelas satu buku aja gitu. Itu teori ide dari teori unifikasi untuk menyederhanakan. Gitu. Terus pertanyaan kedua tentang loop quantum gravity ya dengan string teori itu cuma kalau menurut saya itu cuma kata orang string aja dengan orang loop quantum gravity. Ya. Permasalahannya teori string itu sudah di-exclude dari eksperimen. Tapi memang orang sampai sekarang itu masih berusaha gitu ya agar supaya dapat duit gitu, project di situ, agar supaya teori string itu ada hal yang bisa dijelaskan gitu. Tapi ketika dia menjelaskan tentang Kapibu angle misalkan, itu walaupun katakanlah cuma beda 0,1 dari agak eksperimen, tapi kan 0,1 kan besar. Jadi itu dianggap di-exclude. Kalau quantum gravity saya nggak tahu, karena saya tidak riset ke sana. Kalau string dengan supersimetri itu masih adik kakak lah gitu ya, kurang lebih. Kemudian, apakah fisika itu perlu tentang fungsi Lagrange? Kalau saya pikir itu tidak selalu. Jadi ada beberapa teori juga yang dia mungkin bisa jadi cocok untuk gambaran Lagrange. Dia punya Lagrange. Satu lagi dengan gambaran Hamilton. Sebagai contoh, misalkan teori relativitas umum itu punya Lagrange. Tapi apakah dia punya Hamilton? Orang sampai sekarang itu mengkonstruk fungsi Hamiltonnya itu masih belum bisa. Karena kenapa kita perlu fungsi Hamilton? Karena gambaran klasik dengan gambaran kuantum itu bisa kita lihat transisinya itu di gambaran Hamilton, bukan di Lagrange. Itu aja yang saya tahu. Terima kasih, saya Gunawan dari Pusat Sains Antariksa Bandung, 8 Bandung. Saya ingin agak bingung dengan pengertian materi gelap. Materi gelap yang selama ini kami pahami adalah seperti bacang coklat atau bahkan mungkin juga neutrino, karena neutrino sekarang sudah menjadi dipastikan memiliki massa, padahal di alam semesta itu banyak sekali neutrino. Lalu kemudian masalah energi gelap. Energi gelap sepengetahuan saya adalah yang menghasilkan alam semesta ini menjadi bergerak dipercepat, mengalami pengembangan yang dipercepat. Itu sepanjang pengetahuan saya. Lalu dari penyatuan 4 gaya itu kan sebenarnya masih bersatu kan baru kayak interaksi lemah, dan Elektromagnetik dan kuat. Elektromagnetik dan interaksi Kuat. lemah, bukan kuat. Bukan, lemah. maksudnya yang di standar model atau di ini? Standar. Di MSSM. Standar model elektromagnetik dengan lemah. Ya, lalu bagaimana kendala apa yang masih ada sehingga interaksi kuat belum bisa bersatu dan juga dengan gravitasi juga sehingga kemudian menjadi satu teori tunggal gitu. Ya. Oke, dikatakan materi gelap itu apa? Kalau yang sejauh pengertian saya, kalau berdasarkan dari MSSM, itu dalam partikel tersebut dikatakan gelap ketika dia tidak berinteraksi dengan cahaya. Artinya dia tidak bisa menyerap dan memancarkan cahaya. Itu materi gelap. Ada lagi model yang lain bahwa materi gelap itu berkaitan dengan geometri. Saya nggak akan jelaskan lah, berkaitan dengan apa itu ada mekanismenya. Agak cukup rumit dijelaskan, tapi itu berkaitan dengan itu juga salah satunya. Nah, kalau kita di sini, itu dark matter-nya itu dianggap sebagai superpattern, jadi partikel yang tidak menyerap dan memancarkan cahaya. Gitu. Nah, kendalanya apa? Di standar model itu tidak bisa menyatu, seperti tadi saya bilang. Jadi kalau kita, kan ada kopling interaksi, itu berkaitan dengan energi. Kalau kita plot, energinya itu makin tinggi, itu dia tidak menyatu di sini. Nah, standar model kalau kita supersimetrik, minimal supersimetrik standar model, ini bisa menyatu. Kenapa? Karena dia harus memasukkan partikel superpartner. Dan MSSM ini kan digunakan sebagai pemodelan materi gelap yang namanya light superpartner model. Jadi light superpartner itu superpartner yang masanya paling ringan. Bukan berarti dia tidak bermassa, dia masanya paling ringan, tapi berat, jauh lebih berat dibanding dengan materi normal. Gitu. Nah, karena dia terus dimasukkan, implikasinya dia bersatu di satu titik. Gitu. Itu sekitar 10 pangkat 16 giga elektron volt. Nah, standar model itu tidak bisa menjelaskan itu. Minimal supersymmetric standard model MSSM
itu bisa. Itu sejauh yang saya ketahui. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan Pak Bobi terima kasih banyak. Mari kita beri aplaus untuk beliau.